papa galak banget ya, suka mukulin mama. Sampai aku nangis ketakutan waktu kecil. Dan pada waktu itu saya bilang, tunggu saya besar ya, saya besar. Nah kalau Hayam Wuruk satu gini, itu kota itu nggak pernah tidur. Dari pagi sampai 24 jam gitu kan, itu hidup terus gitu, mau cari apa yang ada. Mau minuman, mau makanan, mau narkoba, hidup happy-happy semua ada di situ soalnya. Jadi ya pas waktu itu ngekos di situ juga, daerah situ. Jadi kehidupan itu ya bebas. Dan pada waktu itu karena kita lihat kan, wow ini duit, itu kan duit, memang tempat uang gitu kan. Jadi ya mau ndak mau ya kita betul-betul apa ya, karena lingkungan ya, jadi kita masuk lebih dalam lagi. Jadi hidup itu kalau pagi tidur ya kan, sore mulai bangun beraktivitas. Nah kalau kita transaksi, narkoba, minum, antar yang cewek-cewek dulu kita kalau kerja gitu kan, mereka ya maaf kata mereka kerja dancer atau bisa dikatakan penari telanjang, striptease lah gitu. Jadi pekerjaan kita memang begitu. Saya memang lebih dulu ke sabu-sabu gitu loh. Yang namanya sabu-sabu itu kan nggak membuat nggak tidur gitu kan. Sampai pada satu titik sampai udah lihat gini nih. Bukan mau bilang apa pengaruh overdose atau apa. Saya sudah lihat benar-benar sama kayak ada gambaran saya udah pakai jubah putih, udah mau ngantri, di depan itu ada cahaya besar. Jadi kita udah tinggal ngantri. Saya sampai pada titik itu pernah ngomong begini, Tuhan jangan ambil gua di sini deh. Mama, Papa sudah pulang. Kita sembunyi yuk. Ya udah, kamu sembunyi aja di dalam sini ya. Udah diam aja di sini aja ya. Latar belakang ekonomi kita ya dulu memang orang susah. Papa hidup kerja tambang gitu kan, penambang emas tapi liar kan. Itu kan hukum rimba juga gitu kan. Siapa kuat dia dapat gitu kan. Lo kenapa yang ngutang? Ya papa minum, kerjaannya minum kadang gitu kan. Pulang kadang berantem. Nah dari situ kadang-kadang waktu masih kecil saya lihat kok papa jahat ya. Kok papa galak banget ya. Sampai segitunya gitu. Suka mukulin mama gitu kan. Sampai aku nangis ketakutan waktu kecil. Gua ingat banget itu tuh. Dan pada waktu itu saya bilang, tunggu saya besar ya, saya besar. Tunggu sampai begitu. Tiba-tiba dengan waktu, memang karena papa juga didikan keras gitu kan, saya itu udah timbul sebenarnya pahit gitu loh. Tunggu gitu. Sedangkan ruang lingkup kita itu pergaulan yang nggak baik, ya kan. Saya ngelihat teman-teman gitu kan. Dari kelas 3 SMP saya udah mulai punya tato. Saya sudah mulai punya tato karena pikir begini, di rumah nggak ada rasa aman. Makanya pas ketemu di luar rumah sampai akhirnya beranjak dewasa akhirnya jadi brutal gitu kan. Jadi sampai ya begitulah. Singkat cerita di tahun 2006 itu awalnya teman telepon tuh. Halo. Bro, pegang barang nggak? Gue bilang tumben nih orang ini gitu, maksudnya mau berapa duit? Dia tanya kan, udah bilang ya udahlah terserah lah, harga teman udahlah, pokoknya lu mau ambil, gue nggak bilang itu duit berapa gitu kan. Ya udah, tiba-tiba ya udah kita ketemu di mana nih? Dia bilang ya udah kita mau arah Kemayoran aja ya. Dia ngomong begitu. Aku bilang ya udah kita ketemu di Masjid Akbar aja ya, di bundaran Kemayoran situ. Ya udah aku jalan, jadi aku masukin di dus rokok itu kan, barangnya aku jalan dalam nama Yesus. Wah. Karena memang gini, tadi aku ini sebenarnya takut Tuhan gitu, tahu gitu loh, dididik dengan sekolah minggu awal-awal gitu kan. Pas aku jalan itu, bro lu di mana? Ini udah dekat gitu, Pak, orang Manado kan. Kok nggak ada gitu? Lu di mananya gitu loh? Ini udah di dekat Akbar katanya, di benar. Kok nggak ada? Udah feeling ini udah nggak bener kayaknya ini nih. Tapi ya namanya berteman aku ya udahlah bro, gue muter sekali lagi ya. Muterlah kita sekali lagi. Bro, lu tahu tempat nasi uduk nggak di sebelah samping apa bundaran gitu kan? Oh iya, gue tunggu situ ya. Ya udah, tunggulah di situ. Nol. Makan dulu, makan. Iya. Itu ojek lu udah pesen makanan belum? Udah lu kasih harapan? Udah, dia udah makan udah. Udah lu makan dulu. Mas, nasinya dong satu. Pak, sini. Makasih Pak.
Sudah kenyang? Gue bilang begini ke dia, duduknya di samping kiri gitu. Santai aja bro, santai. Lagi gitu, makan, pesan makan. Nggak bisa bro, gue loh makan, pesan makan gitu kan. Pesan lah nasi uduk makan, susah banget kan, lagi kencang. Dimakan, sambil makan ngobrol-ngobrol, duit lu taruh mana gitu kan. Oh gini, ya udah taruh aja samping gua. Tapi sambil makan, ini barang lu ntar lagi gua ambil gitu kan, duit dulu. Barang udah ada. Tetapi pada waktu itu aku bilang begini, ntar barangnya gua ambil ya. Duitnya gua ambil. Gue bilang dulu tunggu sinilah. Gue jalan gitu lewat di Polsek Kemayoran. Jadi kita putar belakang tuh. Tiba-tiba pas muter satu kali berhenti, kok ada motor di belakang gitu. Gue berhenti, dia berhenti. Pas udah jalan begitu, gue mau coba lagi lihat, dia berhenti. Bahaya, pas yang barang itu gue buang gitu ke got gitu kan di dekat halte Kemayoran itu tuh. Pas flyover turun, ketemu ada halte, barang gue buang, ternyata yang di belakang itu yang mungut, yang buser itu. Petugas. Pas mau jalan begini itu ada 2 mobil, ada 4 motor apa udah kayak di film-film punya box office punya lah. Udah pungkrang dong, udah main senjata, udah salib-salib begini karena aku pikir kan nggak mungkin lu bakal tembak, nggak mungkin gitu. Pas jalan terakhir itu bener-bener dia kena dipelek gitu kan pakai pelek besi. Wah, udah bener tembak ya udah langsung jatuh lah di situ. Di situ langsung diangkat. Kamu ini udah barang bukti. Mana barang yang ada Pak? Satu bawa ini barang dia nih. Jadi ya satu kesimpulan ya udah selesai hidup gua udah. Sama kayak udah runtuh, udah habis. Mau jangan pun pikir apa, barang-barang semuanya habis sudah. Semua apa yang dimiliki itu sementara udah habis semuanya. Sampai ke kantor polisi udah. Nah, ketika saya masuk dalam penjara pada waktu itu ya udah pikirkan udah selesai semua itu tuh. Dalam pikiran yang pertama ya stres ya pasti ya. Jadi udah berpikir ya udah Tuhan tolong, gua nggak tahu caranya bagaimana, gua nggak tahu dengan bayar harga kayak bagian sakitnya kayak bagaimana gitu loh. Tuhan tolong Tuhan. Tapi pada waktu itu benar-benar Tuhan udah nyerah, capek gitu loh. Yang saya bersyukurnya gini loh, Tuhan masih memberikan kesempatan. Karena banyak teman-teman saya yang benar-benar udah gak ada kesempatan bro. Di dalam penjara saya dengar ini meninggal, ini dipanggil orang, mati apa kecelakaan, tabrakan, mati saling tawuran, mati ditikam. Saya bilang Tuhan thank you Tuhan kasih kesempatan buat gua. Masih ada tiket yang Tuhan sediain satu untuk gua pertobatan gua. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Yang saya alami, yang saya rasa kayak ada seorang bapak yang meluk gitu loh. Sama kayak dengan bahasanya yang gak dikatakan gini, gua ada sama lu, aku ada, aku gak biarin kamu gitu loh. Kalau ingat Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, wow. Maksudnya terlalu baik bro. Mau bilang-bilang makanya pada waktu itu cuman kayak rasakan pelukan Tuhan. Tuhan gak banyak ngomong. Di situ saya merasa aman banget gue Tuhan. Yang tadinya saya udah binasa, nggak ada harapan, iya kan? Kayaknya ini udah neraka yang menganga di depan saya nih. Udah berapa kali mau overdosis mati, terhindar dari penikaman. Kok Tuhan masih kasih kesempatan buat gua ini yang kayak begini nih? Itu udah kayak tercampur semua tuh. Satu ada rasa penerimaan, ada rasa kasih. Bagaimana itu, maksudnya ngerasa banget gitu kasih sayang Tuhan. Makanya ketika ada pelukan udah gak bisa kata-kata apa, udah basah air mata aja udah. Mau ngomong apa lagi nih, udah ada jawaban kayak langsung nih dipeluk gitu loh. Saya coba bangun hubungan, saya baca Alkitab. Yang pertama kali yang itu dapat itu aku buka, yang belum dari Kejadian itu Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Percaya itu perlu tindakan, Mel, gitu. Kan kita udah dengar hamba-hamba Tuhan yang melayani di penjara, rancangan Tuhan damai sejahtera. Lu mau percaya nggak? Ya Tuhan, aku percaya. Tiba-tiba benar, dalam pujian penyembahan itu ada kuasa. Kuasa yang melepaskan, memulihkan, menyembuhkan. Dari dalam penjara, di situ benar-benar saya bertemu secara pribadi dengan pribadi yang namanya Yesus itu. Yang tadinya saya mengenal Yesus itu baik hanya dengar dari kata orang.
Tetapi benar-benar ketika saya mengalami Tuhan, saya bilang, wow benar Tuhan itu baik. Kan saya 2 tahun 3 bulan di dalam penjara, bersihnya 2 tahun 3 bulan. Dan pada waktu itu di dalam penjara memang saya udah janji, dan ini saya pegang terus, saya tetap jalani. Saya bilang, Tuhan pakai saya bukan sebagai napi dalam penjara, pakai saya untuk sebagai pelayan. Dan puji Tuhan, dari tahun 2009 melayani penjara, 12 penjara yang ada di Jabodetabek. Dan ini terus kami mau tetap setia. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan memberikan damai sejahtera itu loh. Apa yang Tuhan udah buat dalam hidup kami, yang kami mau juga menjadi suratan Kristus yang terbuka. Menunjukkan ke orang lain bahwa jangan takut untuk hari-hari ini gitu loh. Ada Tuhan. Jangan khawatir, ada Tuhan. Kan Tuhan udah bilang kan dalam Ibrani, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan kalau berjanji, Tuhan pasti tepatin janji bro. Akhirnya ini terus yang membuat setia, kami terus komitmen dalam penjara. Kami misi pedalaman, anak jalanan, kami terus tetap komitmen. Biar lebih banyak orang bisa lihat bahwa ada Yesus yang hidup.